Alhamdulillah binikmatihi tatimmu sholihat wa binikmatihi al-islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ikhwatu fillah, kita bertemu lagi di hari Selasa sore yang kita melanjutkan kisah-kisah para nabi yang akan kita lanjutkan, yakni kisah Nabi Nuh. Ini udah bagian yang ketiga ya. Dengan temanya kesyirikan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Nah, bagaimana adanya kesyirikan? Ya. Nah, ikhwatu fillah, ada 5 orang soleh dari kakek-kakek kaum Nabi Nuh. Mereka hidup selama beberapa zaman, kemudian mereka mati. Nama-namanya Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uq, dan Nasr. Ada 5. Nanti dijelaskan suratnya, surat Nuh itu ya. Setelah kematian mereka, orang-orang yang membuat patung-patung dari mereka dalam rangka menghormati mereka dan sebagai peringatan terhadap mereka, kemudian berlalulah waktu. Lalu berlalu orang-orang yang memahat patung itu mati. Lalu datanglah anak-anak mereka, kemudian anak-anak itu mati. Dan datanglah cucu-cucu mereka, kemudian timbullah berbagai dongeng dan khurafat yang membelenggu akal manusia, di mana disebutkan bahwa patung-patung itu memiliki kekuatan khusus. Jadi pada awalnya ya, hanya dibuatkan patung untuk peringatan saja buat mereka, ya, ini orang-orang yang soleh ya, di masa mereka saat yang kelimanya masih hidup tuh ya. Ini dibuat patung tuh ya gitu. Soalnya ya masih tuh, jadi peringatan, diingat namanya sebagai orang-orang yang soleh tuh ya gitu. Tapi lama-kelamaan justru setelah generasi-generasinya meninggal, kemudian terus dan menerus meninggal, maka generasi yang baru yang di sini juga dimanfaatkan oleh setan untuk mengatakan bahwa patung-patung itu bukan untuk, itu ya gitu. Dikatakan dongeng-dongengnya, hurufatnya gitu, diterangkan oleh setan. Iblis memanfaatkan kesempatan dan ia membisikkan kepada manusia bahwa berhala-berhala tersebut adalah Tuhan yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, sehingga akhirnya manusia menyembah berhala-berhala itu. Nah, itu. Jadi sudah
mulai kesyirikan ini. Setelah itu juga ada kezaliman yang lain, kejahatan, ya. Adanya orang-orang yang teraniaya dan semakin banyak, ya. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Wah, itu juga zaman ayana oge nya. Karena sambil kan sambil lebih-lebih lagi lah gitulah. Lebih-lebih lagi ya gitu ya gitu. Nah, itu lebih ya, itu kejadiannya emang lebih parah sekarang tuh. Alhasil kehidupan manusia semuanya akan berubah menjadi neraka jahim. Pasti terjadi ketika manusia menyembah selain Allah. Baik yang disembah itu adalah berhala dari batu, anak sapi, dari emas, penguasa dari manusia, sistem dari berbagai sistem, wallahu alam, mazhab dan sebagainya, atau bahkan kuburan. Satu-satunya yang meminjam persamaan di antara manusia adalah saat mereka hanya menyembah Allah. Yang di mana nih? Andanya penyembahan tuh ya. Jadi mereka itu ya menyembah berhala-berhala itu, patung-patung itu ya sama seperti mereka menyembah Allah, insya Allah ya. Padahal sebenarnya Allah yang menjamin ya. Saat dia sebagai pencipta ya, dan Allah juga yang membuat undang-undang. Tapi ketika jaminan ini ya seolah-olah dan terjadi semakin tiada karena manusia menjadikan adanya sekutu bagi Allah. Penyembahan kepada selain Allah bukan hanya sebagai sebuah tragedi ya, yang dapat menghilangkan kebebasan, namun pengaruh buruknya dapat merembet ya ke akal manusia dan mengotorinya. Sebab Allah menciptakan manusia agar dapat mengenalnya dan menjadikan akalnya sebagai permata yang bertujuan untuk peroleh ilmu. Dan ilmu yang paling penting, yang paling besar adalah kesadaran bahwa Allah sebagai pencipta dan selainnya adalah makhluk. Itu ilmu yang paling besar apa? Tauhid. Ini adalah poin penting dan dasar pertama yang harus ada sehingga manusia sukses ya sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi ketika akal manusia kehilangan potensinya dan berpaling kepada selain Allah, maka manusia akan tertimpa kesalahan. Terkadang seseorang mengalami kemajuan secara materi ya, dia maju tuh ya, maju secara bahkan dia punya mobil tuh ya, luar biasa tuh ya, dengan berbagai mobilnya itu banyak tuh ya. Jalan-jalan majulah dunianya gitu, meskipun nyatanya dia tidak beriman justru ya. Namun kemajuan materi ini tidak disertai dengan pengenalan kepada Allah, maka akan menjadi siksa yang lebih keras daripada apapun ya. Karena ia pada akhirnya akan menghancurkan manusia itu sendiri. Ketika
manusia menyembah selain Allah, maka akan meningkatlah penderitaan, kehidupan dan kefakiran manusia. Terdapat hubungan kuat ya antara kehinaan manusia dan kefakiran, serta tidak berimannya mereka kepada Allah. Firman Allah ya, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau wa fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Demikianlah bahwa kufur kepada Allah atau syirik kepadanya akan menyebabkan hilangnya kebebasan dan hancurnya akal, serta meningkatnya kefakiran, serta kosongnya kehidupan dari tujuan yang mulia. Dalam situasi seperti ini, Allah mengutus Nuh untuk membawa ajarannya kepada kaumnya. Adalah ya, Nabi Nuh itu seorang hamba yang akalnya tidak terpengaruh oleh polusi kolektif ya, baik pemikiran ya gitu, filosofi dan sebagainya yang saat itu benar-benar terpengaruh dengan kesyirikan ya gitu, yang menyembah selain Allah ya, syirikan itu. Allah memilih hambanya Nuh dan mengutusnya di tengah-tengah kaumnya. Nah itu ya. Usaha iblis dan tentaranya untuk merusak fitrah sudah dimulai ketika dia dijauhkan dari rahmat Allah, menjadi terkutuk dan terlaknat ya, serta divonis menjadi calon penghuni neraka. Keberhasilan yang gemilang adalah pada kurun 10 masa Nabi Nuh. Dengan kata lain, terjadinya penyimpangan fitrah besar-besaran adalah di zaman Nabi Nuh. Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah, wa qalu la tadalunna alihatakum wa la tadalunna waddaw wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, dan Nasr. Surah Nuh ayat 23. Berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nabi Nuh betulin. Ada benar kan karpetnya? Kita lanjut lagi ya. Berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nabi Nuh telah menjadi sembahan di negeri Arab. Setelahnya, Wat ya adalah sembahan Bani Kaib, Daumatul Jandal. Suwa adalah sembahan dari Bani Huzail. Yaguts adalah sembahan Bani Murad dan Bani Gutaif di Jauf atau negeri Sabah ya. Ya'uq adalah sembahan Bani Hamdan, dan Nasr adalah sembahan Bani Himyar pada keluarga Zilkala. Mereka adalah nama orang-orang yang soleh pada kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada orang-orang agar membuat berhala atau gambar di majelis-majelis mereka dan memerintahkan namakanlah dengan nama-nama mereka orang-orang soleh itu ya. Mereka melakukannya, dan pada waktu itu berhala tersebut
belum disembah. Mereka para pembuat berhala binasa dan ilmu terlupakan atau dihapus. Maka berhala itu menjadi sesembahan. Ini dari riwayat Sahih Bukhari ya. Maka inilah kerusakan yang paling besar dan pertama kali menimpa fitrah manusia di zaman Nabi Nuh, yaitu kerusakan akidah ya, i'tiqad, keyakinan ya, yang berwujud kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kerusakan ini pula yang menimpa umat Rasulullah sampai hari kiamat. Pada akhirnya di atas kerusakan ini mereka mendapat kehinaan, dan penghinaan itu ya, pula kerendahan dan perendahan, malapetaka demi malapetaka, kehancuran demi kehancuran, kemunduran dan sebagainya. Itulah akibat apa? Kesyirikan ya. Sunnatullah ini telah menimpa umat Rasulullah ya, sehingga mereka harus terwarnai dan berbagai syirikan tuh ya, apalagi di zaman sekarang ya, masih ada. Bahkan apa yang mereka lakukan telah mencapai puncaknya, di mana menjadikan kesyirikan sebagai wujud ketauhidan. Ya, kesyirikan sebagai wujud tauhid. Masya Allah. Ya. Apa kesyirikan itu coba? Sebagai wujud tauhid. Iya, itu. Dan kecintaan pada wali-wali dengan datang ke kuburannya, punten ya. Sebenarnya boleh-boleh saja seorang ya yang namanya ziarah ya, itu hukumnya mubah ya gitu. Hanya saja kalau seseorang itu sudah datang ke sana itu bukan untuk tazkiratul akhirah ya, mengingat akhirat ya, bukan untuk mengingat kematian, malah untuk meminta pada ya, meminta pada orang yang mati di situ. Insyaallah. Dan dijelaskan memang di hadis, dalam hadisnya ya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibron bishibrin wadiro'an bidro'in lau dakhalu juhra dobbin lada khaltumuh. Kalian benar-benar akan mengikuti langkah umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Kalaupun mereka masuk ke lubang binatang, dob itu ulama alam memang beda-beda pendapat ya. Dob ya, semacam biawak kalau di sini dikatakan ya. Niscaya kalian akan memasukinya. Ini Sahih Bukhari. Muslim juga ya, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah demikian ya untuk syirikan di zaman Nabi Nuh. Sehingga tentunya kalau, dan saya juga demikian tuh ya yang namanya patung, berhala-berhala itu ya, atau gambar apapun lah gitu, dari makhluk yang bernyawa, patung juga dari makhluk yang bernyawa ya, maka tentunya lebih baik ya, kita tidak membuatnya. Karena apa? Jelas itu. Tuh. Oh, dia mengatakan, oh, itu mah kesyirikannya yang haram, patungnya tidak haram, gambarnya tidak haram. Orang itu ya melihat sesuatu terkadang, nah itu ya, terkadang pasti ada ketertarikan, atau ada pula reaksi gitu ya gitu. Maka
pasti niat itu ya terkadang itu terbelok-belok gitu. Ya. Nah makanya kalau misalnya dikatakan oh yang penting enggak syiriknya, gaim patung makhluk bernyawa gitu ya, lama kelamaan sebenarnya itu menggampangkan gitu ya, terlalu meremehkan gitu. Terlalu meremehkan gitu. Justru inilah awal pertama kali yang seperti itu kan, oh cuman diingat dari apa, dari amal solehnya, dari ibadahnya, ya lama kelamaan telah meninggal terus hanya generasi baru itu ya dibengkokkan oleh iblis ya untuk apa? Untuk menyembah patung dan berhala itu atau patung-patung dan gambar-gambar itu juga. Nah itu maka harus hati-hati ya. Nah inilah tentunya kalau mau dibahas nanti lebih panjang lagi ya. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah kita kan baru bahas syirikannya, nanti ada kelanjutannya. Nah sekarang bersambung dulu ya, itu dulu ya. Jadi kita mengambil hikmahnya bagaimana bahwa yang namanya penyembahan kepada Allah tidak perlu seseorang itu dengan patung atau gambar-gambar ya. Cukup ketika mencontoh ya yang terbaik dari para nabi, mencontoh Rasulullah, itu adalah tentunya cara seseorang menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Itu saja dulu ya. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi untuk yang pembahasan tauhid. Nanti kita insyaallah nanti ada materinya ya. Allahu minkum wa fikum. Rabbana atina min ladunka wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.